wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik semua ya. Ibu harap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya ibu akan absen kehadiran kalian ya. Siapa yang hari ini gak berangkat? Oke, alhamdulillah berangkat semua ya. Oke, sebelum materi pelajaran pada pertemuan kali ini ibu mulai. Nah, ibu mau tanya sama kalian. Apa sih yang kalian ketahui tentang Nabi dan Rasul? Apa saja sih sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Oke, nanti ibu jelaskan ya. Kalian pada masa pandemi ini harus selalu menjaga kestabilan tubuh agar kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Oke anak-anak? Oke. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan materi pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari apa sih? Kita akan belajar tentang sifat mustahil Rasulullah. Nah, sebelum kita mengetahui sifat mustahil Rasulullah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian Nabi dan Rasul. Samakah Nabi dan Rasul? Nah, Rasul merupakan seorang hamba Allah yang diberikan oleh Allah wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Nabi merupakan seorang hamba Allah yang diberikan wahyu, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan pengertian sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul sendiri itu adalah sifat mustahil. Yang berarti mustahil itu apa sih? Yang kalian ketahui itu mustahil? Mustahil itu berarti tidak mungkin. Artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Nabi dan Rasul. Karena apa? Karena beliau merupakan termasuk orang maksum. Apa sih itu maksum? Nah, maksum itu artinya terjaga dari dosa. Nah, dari pengertian yang ibu jelaskan, kalian sudah paham kan? Nah, selanjutnya ibu akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW saat menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW tidak mudah bagi mereka untuk menyebarkan agama Islam. Nah, beliau butuh kesabaran yang besar untuk menghadapi perlakuan pahit dari orang-orang yang belum mengenal ajaran agama Islam. Hingga suatu hari Nabi Muhammad SAW itu hendak pergi ke masjid. Nah, di mana Nabi Muhammad itu kalau pergi ke masjid harus melintasi jalan yang merupakan akses satu-satunya untuk menuju ke masjid. Nah, disitulah Nabi selalu mendapatkan hinaan, cacian, bahkan dilempari kotoran. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalasnya walau hanya dengan mengeluh. Mengeluh saja tidak Nabi Muhammad. Berbeda dengan kita, bayangkan saja kita dilempari orang kotoran. Pasti kita itu otomatis langsung marah ataupun langsung menghampiri orang yang kita lempari tersebut. Iya kan anak-anak? Nah, ini sifat Nabi Muhammad SAW yang patut kita contoh, patut kita jadikan suri tauladan. Hingga suatu hari Nabi Muhammad SAW itu mendapat kabar bahwa dia atau orang yang sering melempari Nabi Muhammad itu sedang jatuh sakit. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Apakah beliau dengki dan mendoakan yang jelek-jelek ataupun tidak menjenguknya?
Nah, tentu tidak anak-anak. Nabi Muhammad justru tidak segan-segan untuk menjenguknya. Hingga pada akhirnya orang tersebut sangat merasa malu kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena ternyata manusia yang sering dikerjainya tersebut itu mempunyai sifat yang baik, mulia, dan tidak dengki sedikit pun. Nah, sifat Nabi Muhammad seperti itulah yang membuat agama Islam menyebar luas hingga saat ini. Nah, seperti itulah kisah Nabi Muhammad SAW ketika memperjuangkan menyebarkan agama Islam. Nah, anak-anak sudah paham kan yang dijelaskan Ibu Guru sampai saat ini? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai sifat-sifat mustahil Rasulullah. Siapa yang tahu sifat-sifat mustahil Rasulullah itu ada berapa? Iya, betul, ada 4. Nah, apa yang pertama? Khianat. Yang kedua, hidayah. Kemudian yang ketiga apa? Iya, khitman. Yang terakhir, balada. Nah, Ibu akan menjelaskan mulai dari khianat ya. Nabi dan Rasul tidak mungkin memiliki sifat khianat. Nah, khianat itu lawan kata dari amanah. Amanah itu apa? Ya, amanah itu dapat dipercaya. Nah, sedangkan khianat merupakan suatu perbuatan tidak melaksanakan atau tidak mematuhi apa yang diamanahkan. Selanjutnya sifat mustahil yang kedua yaitu hidib, yang artinya berbohong. Nah, Nabi dan Rasul itu telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala terhindar dari sifat hidib. Nah, sudah pasti Allah itu akan melaknat orang yang mempunyai sifat hidib. Jadi, bagaimana mungkin Allah melaknat orang atau manusia satu-satunya yang paling mulia yang dipilih oleh langsung, yaitu siapa? Ya, Nabi dan Rasul. Nah, oleh karena itu, Nabi dan Rasul tidak mungkin mempunyai sifat hidib. Nah, sifat yang ketiga selanjutnya yaitu apa tadi? Ya, khitman, yang artinya menyembunyikan wahyu. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi ya bahwa Nabi dan Rasul merupakan manusia yang diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Jadi, sangat mustahil bagi para Nabi dan Rasul memiliki sifat yang ketiga ini, yaitu khitman, menyembunyikan wahyu. Nah, sifat yang terakhir ini adalah balada. Nah, ini sifat yang sangat mustahil yang dimiliki oleh para Nabi dan Rasul, yaitu balada. Karena apa? Nabi dan Rasul itu merupakan orang atau manusia yang lebih pintar dan cerdas melebihi umat manusia pada umumnya. Oke, selanjutnya sambil istirahat sejenak, anak-anak bisa perhatikan ya video tentang sifat para mustahil para Nabi dan Rasul. Nah, gimana? Kalian sudah jelaskan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Guru. Kemudian kalian sudah mengamati video sifat mustahil para Nabi dan Rasul. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya kepada kalian, apa sih tadi sifat-sifat para Nabi dan Rasul itu ada berapa? Iya, ada 4. Yang pertama apa? Khianat. Yang kedua, hidib. Yang ketiga, khitman. Yang terakhir, ya, balada. Kemudian perbedaan Nabi dan Rasul itu apa sih? Kalau Rasul itu ia seorang hamba yang diberikan wahyu oleh Allah, tapi diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan Nabi, ia sama dengan Rasul, tetapi kalau Nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Nah, Ibu kira cukup sampai di sini. Kalian sudah paham semua. Alhamdulillah, pelajaran pada pagi hari ini
berjalan dengan lancar. Nah, kita sebagai tugas kita sebagai umat manusia, kita harus menjadikan sifat-sifat para nabi dan rasul itu sebagai panutan, sebagai suri tauladan bagi kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nah, kalian di rumah harus tetap semangat ya untuk belajar, sehat selalu, dan semoga menjadi lebih baik. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.